Baik, 2 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Muhammad Sultan Al-Fatih. Mau tanya bagaimana cara tahapan membuat aplikasi seperti Google. Keren banget. Pertanyaannya sih sederhana sih, 1 kalimat doang ya. Oke. Ini ceritanya panjang ya. Coba saya bikin pendek aja. Sekarang kalau kita lihat Google, itu jujur bukan satu aplikasi sih. Oke, kita lihat contoh sederhana aja. Ini YouTube. Ini yang kita lihat YouTube ya. Dalam YouTube masih banyak aplikasi yang lain ya. Ini ada YouTube buat ngeliat pertanyaan. Terus ada YouTube buat ngeliat video. Dia punya kemampuan buat ngedit video. Masing-masing aplikasi masing-masing itu sebetulnya. Cuma dijadiin satu. Terus kita masuk lagi misalnya Google Maps yang sering kita pakai ya, peta. Ini masih Google loh ini. Aplikasinya banyak banget. Ini peta Google Map. Kita bisa lihat peta. Terus Google Map juga cukup gila. Kita bisa ngelihat lalu lintas nih. Lalu lintas. Oke. Ini aplikasi yang lain lagi ya. Di atas Google Map ada aplikasi lagi. Jadi dalam aplikasi ada aplikasi lagi buat melihat lalu lintas. Terus lalu lintasnya bisa ini lagi, bisa nentuin. Di sini macet warna merah, saya gedein. Ini macet warna merah. Di sini warnanya orange. Ini hijau. Oke, ini stop. Dia tahu loh, kondisinya tahu, stop apa segala macam ya. Oke, itu aplikasi lagi yang lain. Terus kalau kita giniin lagi, dia ngelihat foto dari udara, foto dari satelit. Jadi satelit itu ada bisa bikin foto ya. Banyak banget sih orang kagak percaya satelit, heran saya. Oke, ini yang ini foto emang siapa yang foto? Ini yang foto satelit ini langsung dari angkasa, ini foto dari angkasa. Jadi kita bisa lihat, dan gilanya kan ini bisa di zoom sampai kita bisa lihat atap bangunan di sini. Oke. Ini Plaza Manggalawana Bakti. Ini fotonya dari udara. Ini gedung MPR DPR. Oke. Fotonya dari udara, dari satelit. Bukan dari udara, ini satelit langsung ya. Ini aplikasi lain lagi di Google Map. Coba kita lihat lagi yang sering kita pakai ya, Google Translate. Translate. Dia bisa nerjemahin. Ini aplikasi yang lain lagi. Dan ini kan gila, bahasanya banyak banget ya. Mau bahasa Afrika, aplikasi satu lagi. Bahasa Albania, aplikasi satu lagi. Bahasa Kanada, aplikasi satu lagi. Bahasa Melayu, bahasa Mongol, bahasa Nepal, bahasa Norsk, apa itu nggak tahu. Bahasa Sunda juga ada. Bahasa Jawa ada nggak ya? Sunda ada, Jawa harusnya ada nih. HIJJJ. Jawa ada. Bahasa Padang ada nggak Padang? Padang nggak ada. Padang kagak ada. Sunda ada, Jawa ada. Ini udah kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa udah kayak bahasa negara lagi ya. Padahal ada bahasa Indonesia nih, ada bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada, bahasa Sunda ada. Baru tahu juga gue. Bahasa Itali, bahasa Samoa, bahasa Turki. Ini masing-masing satu aplikasi sendiri loh, lain-lain ini semua. Oke, keren ya. Jadi kalau pertanyaannya mau bikin aplikasi seperti Google, banyak sekali aplikasinya. Nah, tapi mereka sebetulnya punya pola yang sama buat ngembanginnya. Caranya gampang banget sih buat nyarinya. Ilmu ini Anda pelajari di ilmu komputer. Jadi computer science, ilmu komputer itu belajar seperti itu. Jadi kalau mau belajar seperti itu bisa masuk ke computer science, bisa belajar. Tapi secara umum Anda bisa lihat di Wikipedia lah. Oke. Atau kita bisa juga cari di Google software design process atau development process. Harus pakai bahasa Inggris ya nyarinya. Development process. Ini software development process. Ini siklus yang dilewati pada saat kita mengembangkan software. Oke. 1, perencanaan dulu. Oke, planning, analisis, analisa, desain, implementasi, testing,
integrasi, maintenance, planning lagi. Ini terus lagi, waktu maintenance kelihatan, oh kita kurang ini, kurang itu, segala macam. Planning lagi, analisa lagi, desain, implementasi, testing, maintenance. Terus ini muter terus. Oke. Ini ada lagi yang cara ngeliatnya lain. Waktu di planning kita bisa lihat ada analisa, ada requirement, kebutuhan, ada desain, implementasi, verifikasi, maintenance. Oke, verifikasi termasuk testing sama integration tuh verifikasi ya. Nah, ada yang bentuknya waterfall kayak gini, planning, requirement, system design, implementation, testing, deployment, maintenance gitu. Jadi bentuk-bentuknya, prosesnya, tahapannya seperti itu. Ada yang bikin pusing kepala kayak gini, puyeng kepala. Kalau mau lebih asik, masuk ke Wikipedia langsung, pilihannya langsung, ilmunya banyak sekali sih. Anda bisa masuk ke Wikipedia. Wikipedia jangan yang bahasa Indonesia, yang pakai bahasa Inggris yang rada bagusan. Gitu. Oke, coba kita cari software. Tadi development process. Oke. Ini software development process, dia udah cerita di sini. Ada requirement, design, engineering, construction, testing, deployment, maintenance. Kira-kira aktivitas gedenya gitu. Oke. Pola yang dipakai ada yang agile, clean room, incremental, prototyping, spiral, V-model, waterfall. Ini pola yang dipakai terutama waktu proses engineering construction di daerah sini. Metodenya juga banyak macam-macam. Ini banyak metode buat pengembangan software macam-macam. Terus disiplin yang mensupport, ada configuration management, dokumentasi, ada software quality assurance, project management, user experience, UI, ini OI, UI, UI, UX, ini user experience. Ini jadi ilmu di luar, bukan ilmu ya, ilmu pendukung proses pembuatan ini ada. Toolnya macam-macam juga. Ini tool yang dipakai, compiler, debugger, profiler, GUI designer, modeling, IDE, macam-macam. Oke. Banyak juga orang-orang yang bikin standar software supaya bisa interoperasi satu sama lain. Ada ISO 9001 lah, ISO standar, apa segala macam, supaya software yang kita buat bisa ngomong sama software yang lain. Kira-kira gitu. Terus ada istilah-istilah dikumpulin, ada istilah di computer science, ada artificial intelligence, ada di electrical dan electronic engineering gitu. Jadi ini bisa diklik satu-satu ya. Ini satu-satu ini semua bisa diklik satu-satu. Ini metodenya mulai, ini kalau mau lebih detail dijelasin masing-masing metode. Agile development seperti apa, continuous integration seperti apa, incremental development seperti apa, rapid application development seperti apa, spiral development seperti apa, waterfall development seperti apa. Anda bisa baca proses-prosesnya di sini. Ini contoh yang sering orang Indonesia pakai yang ini sih, waterfall. Cuman ya pilihannya banyak sih sebenarnya, ada beberapa pilihan ke atas. Ada yang spiral, muter terus, nggak akan selesai-selesai sampai bagus banget. Tapi nggak pernah ada yang bagus sih. Pasti muter terus. Oke, ini. Nah, di prakteknya kita bisa pakai seperti ini. Jadi ada yang bentuknya spiral, waterfall, dipakai semua. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang sampai bikin computer edit software engineering. Oke, ini yang dipelajari di computer science. Jadi lebih ke proses pembuatan softwarenya sampai detail, sampai bikin softwarenya. Cuman pola yang perlu kita tanamkan ke anak-anak supaya bisa sampai level seperti ini, tentu kita perlu fondasi yang bagus supaya kita bisa jadi software developer yang handal lah kira-kira. Ada beberapa fondasi yang perlu ditanam ke anak-anak yang masih muda, terutama level SD, SMP. Yang paling pertama sekali matematik sih sebenarnya. Jadi ini semua bisa kuat kalau matematiknya kuat. Kebanyakan orang Indonesia matematik nggak kuat sih. Jadi kita guru-gurunya kurang menekan di matematik. Jadi akibatnya untuk software development agak susah. Karena di matematik kita juga belajar logika, pola berpikir segala macam. Jadi itu fondasi yang paling besarnya matematik. Kemudian kita perlu yang namanya computational thinking. Ada di sini sebenarnya. Ada di e-learning saya. Anda bisa masuk ke e-learning saya.
bisa bikin account di LMS Ono Center WRID/Moodle, silahkan bikin account. Buat Anda yang sudah bikin account, kemungkinan sudah ngelihat kuliah-kuliahnya. Di sini ada computational thinking sih sebenarnya. Mana dia? Ini dia. Computational thinking. Nih. Ini saya ngumpulin aja di sini YouTube buat cara berpikir komputasi. Dan ini harusnya diajarkan sejak SD. Gitu ya. Cara berpikir komputasi ini harus diajarkan sejak SD. Misalnya computational thinking yang ini. Terus ada lagi data pattern recognition, abstraction, generalization. Ini harus diajari juga. Algoritma, data, terus mulai coding. Ini coding nih. Ini contoh codingnya pakai Scratch kalau yang ini. Ini coding pakai Scratch. Contoh coding yang lain, saya biasanya kalau ngajarin saya nggak pakai Scratch, saya pakai App Inventor. Inventor 2. Jadi Anda bisa belajar pakai App Inventor 2. Ini bukan buat mahasiswa nih sebenarnya. Ini buat levelnya SD, SMP sih sebenarnya. Cuman kita nggak ada yang ngajarin di SD SMP-nya kita. Saya sih berharap guru-guru SD SMP bisa mulai ngajarin seperti ini, karena ini sangat membantu anak-anak buat berpikir komputernya tadi. Oke, ini saya akan login pakai akun istri saya, masuk ke App Inventor ini, dan ini cara programmingnya gampang banget. Ini program, jadi App Inventor adalah programming buat di ini ya, buat di handphone lah, bikin aplikasi di seluler handphone. Oke, sekarang saya akan ini dulu, saya akan new project. Saya kasih nama sembarangan aja ya. Ini kosong. Jadi untuk programming anak-anak bisa belajar seperti ini. Oke, ini handphone Anda. Kita bisa desain tampilan di sini. Nah, ini ada dua, ada desainer untuk desain tampilan dan ini ada blok untuk programmingnya. Jadi ini kita bikin contoh program sederhana banget. Misalnya kita akan bikin pakai text box. Kita kirim ke sini text box. Jadi kita akan bikin tulisan di sini akan dibuat. Nanti kalau ada tulisannya sudah dibuat, saya akan pencet tombol button. Tulisan dipencet tombol, nanti kalau tombolnya dipencet nanti dia keluar suara. Jadi saya butuh text to speech. Ada di media sini. Ini ada camcorder, kamera, sound segala macam. Di sini ada text to speech. Jadi ini saya bisa geret sini. Nah, text to speech-nya keluar. Buttonnya kita ganti, kata-katanya di button. Ini kan tulisannya text for button 1. Saya ganti, saya gedein lah, biar Anda bisa ngeliatnya rada gampangan. Ini ada text for button saya bikin suarakan. Oke. Jadi ini keluarnya suarakan. Jadi kita tulis, nanti tombol suarakan kita klik, nanti keluar suara. Programmingnya gimana? Gampang banget sih programmingnya. Saya akan masuk sini. Jadi text to speech kita ambil. Call text to speech untuk bicara, message-nya kita ambil dari text box. Ini text box kita ambil, mana teksnya? Ini dia. Teksnya text box kita ambil. Kita akan jadikan message, kemudian itu hanya akan dikeluarkan suara kalau kita pencet tombol. Oke, ke atas. When button 1 klik, do ini, gitu ya. Bisa juga got focus, long click, terserah kita milih yang mana. Cuman saya akan milih klik aja. Jadi kalau button 1 diklik, call text to speech, call text to speech suarakan teks yang ada text box. Udah, ini programnya seperti ini. Cuman ini hanya terjadi kalau kita logika berpikirnya udah dilatih. Jadi ini harus dilatih sejak SD sih sebenarnya. Sayangnya nggak banyak guru yang bisa ngerti seperti ini. Jadi kita agak susah sih sebenarnya untuk bisa sampai bikin aplikasi Google kalau kita tidak ditanamkan fondasinya sejak SD. Kalau kita bisa nanam fondasi ini sejak SD buat anak-anak Indonesia, kemungkinan kita akan punya Google Bahasa Indonesia 20 tahun lagi. Ini bukan, jadi pendidikan adalah suatu proses yang puluhan tahun, 10-20 tahun. Kita Republik ini sukanya yang instan. Besok bisa jadi nggak Pak Ono? Alamajan. Emangnya gue tukang sulap kali ya? Jadi itu yang jadi masalah paling besar.
Jadi proses ini semua merupakan fondasi yang berlapis-lapis dari SD, SMP, SMA, dan guru-gurunya harus paham semuanya kayak gituan, dan kita harus minterin anak-anak itu dari kecil. Kalau enggak kita nggak akan bisa bikin Google sih sebenarnya. Tuh ceritanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Muhammad Sultan Fatih. Dia pertanyaan cuma tahapan-tahapannya doang sih. Kalau tahapannya tadi, cuman saya kasih lihat bahwa tahapan ini tidak akan jalan kalau fondasinya nggak ada. Gitu. Sayangnya kurikulum kita, bukan kurikulum sih, gurunya sih sebenarnya. Guru kita nggak sampai situ pendidikannya. Ya sudah, nasib terima dah. Gitu.